Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi tentang segitiga, kita akan melanjutkan kepada materi teorema Pythagoras. Nah, sebelum nanti kita masuk pada materi tentang pembuktian dalil Pythagoras dan kebalikan dari teorema Pythagoras, lebih awal saya akan menjelaskan terkait dengan sedikit sejarah teorema Pythagoras dan kegunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teorema Pythagoras itu ternyata sudah sering digunakan atau sudah lama digunakan oleh peradaban orang-orang Babilonia atau orang-orang Mesir kuno. Nah, dia menunjukkan salah satunya apa? Adanya pemahaman tentang relasi antar sisi segitiga siku-siku. Nah, ternyata mereka itu memahami ini itu jauh sebelum adanya Pythagoras itu lahir di dunia. Nah, salah satu bentuknya apa? Bentuk bahwa mereka itu memahami gitu, yaitu adanya tablet milik peradaban Babilonia yang memenuhi syarat dalil Pythagoras atau Pythagorean triple. Nah, ternyata di Mesir kuno itu dia juga menggunakan 3, 4, 5 gitu ya. Tali 3, 4, 5 yang digunakan untuk menentukan sudut siku-siku. Nah, hanya saja pemberian nama Pythagoras ini didasarkan pada orang yang sudah membuktikan teorema tersebut, yaitu Pythagoras. Nah, sedangkan penggunaannya teorema Pythagoras itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata apa? Sangat banyak sekali ya manfaatnya. Karena Pythagoras itu satu bisa digunakan misalkan kita mengukur ketinggian sesuatu, misalkan ketinggian gedung atau ketinggian pohon atau mengukur ketinggian menara dari tempat di mana kita berdiri. Yang kedua, kita juga bisa mengukur kemiringan suatu benda, atau kita mengukur jarak di mana tempat kita berdiri itu terhadap benda atau benda yang ada yang ketinggiannya di hadapan kita, itu bisa kita melihat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian kita masuk kepada dalil Pythagoras. Bagaimana bunyi dalil Pythagoras? Bunyinya yaitu bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, di sini berarti kuadrat dari AB yang disimbolkan dengan sisi C sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya. Sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya. Kakinya yang mana saja? Yaitu sisi BC dan sisi AC, atau disebut dengan sisinya BC itu A kuadrat, AC itu adalah B kuadrat. Sehingga sesuai dengan bunyi dalil Pythagoras, maka diperoleh bahwa C kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika kita ingin melihat B kuadrat atau panjang dari B kuadrat, maka C kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangkan dari kuadrat sisi yang lainnya, yaitu A kuadrat. Atau jika A kuadrat, yang dicari A kuadrat adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pembuktian teorema Pythagoras, dan yang pertama yang akan kita buktikan adalah pembuktian dari Euclid. Namun sebelumnya perlu saya informasikan bahwa teorema Pythagoras ini sebenarnya pembuktiannya sangat banyak. Jadi lebih dari 300 pembuktian. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita nggak mungkin ya akan membahas sebanyak itu. Sekitar 4 atau 5 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan memulai pembuktian yang pertama
dari Euclid, yaitu dengan mengamati segitiga ABC di bawah ini. Oke, kita coba lihat ya, ini ada segitiga A, segitiga ABC. Nah, diketahui bahwa ABC ini dia siku-siku di C, dan akan dibuktikan bahwa AC kuadrat ditambah BC kuadrat ini sama halnya dengan AB kuadrat. Nah, awalnya kita perhatikan gambar bahwa konstruksi segitiga ABC ini akan dibuat sebuah persegi dengan panjang di tiap-tiap panjang sisi segitiga. Jadi misalkan ini panjangnya AC, pada sisi AC pada segitiga ini kita akan membuat persegi yang semuanya panjangnya panjang sisinya sama dengan AC. Kemudian pada sisi BC, nah ini juga akan dibuat persegi yang panjangnya ini juga sama dengan BC. Nah, ini yang AC tadi ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk sisi miring yang AB ya, ini juga akan dibuat segitiga, persegi yang panjang sisinya adalah sama dengan panjang sisi AB. Nah, kemudian akan dipotong garis ya, akan dipotong garis C menuju L, yaitu memotong di ruas garis AB. Kita akan memotong dari titik C menuju L ya. Jadi ada garis CL. Garis CL ini akan memotong titik M ya. Memotong titik AB di M. Jadi dia akan memotong titik AB di M. Nah, kita akan lihat bahwa segitiga ABF ya, ini segitiga ABF itu yang ini ya, ini sama halnya dengan segitiga AEC. Nah, segitiga AEC itu ini. Nah, ini sama ya, segitiga ABF sama dengan segitiga AEC. Karena AB ya, kita melihat karena A ke B ini sama dengan A ke E, A ke B ini sama halnya dengan A ke E. A ke E, mohon maaf, A ke B ini sama halnya dengan A ke E, dan AF, A ke F ini sama dengan A ke C, maka sudut BAF ini sama halnya dengan sudut CAE. Sudut BAF sama dengan sudut CAE. Dan yang perlu diketahui lagi adalah, kamu lihat berapakah besar sudutnya BAF yang sama dengan CAE tadi, yaitu kita akan lihat sudut BAC atau CAB. Jadi besar sudut ya daripada BAF atau CAE adalah sudut BAC. Nah, ini atau CAB, sudut CAB yang ini ya. Nah, sudut CAB ini ditambahkan sudut BAE. Nah, ditambahkan sudut yang ini. Ini adalah sudut CAE. Besar sudut CAE itu sama dengan besar sudut CAB ditambah besar sudut BAE. Nah, ini besar sudutnya ini sama dengan sebesar sudut BAF. Kita akan lihat besar sudut BAF berarti sudut CAB ditambahkan dengan besar sudut CAF. Ini besar sudut CAF ini. Ya, jadi besar sudutnya BAF itu ini. Besar sudutnya itu semuanya ini. BAF. Nah, kemudian besar sudut dari segitiga CAE. Nah, CAE itu baru yang ini. Nah, ini CAE, besar sudutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini belum selesai untuk pembuktiannya. Kemudian kita amati bahwa segitiga ABF, nah tadi udah tahu besar sudutnya. Namun, saya gambarkan lagi aja besar sudutnya untuk segitiga BAF. Nah, ini. Nah, di sini. Kemudian besar sudut untuk CAE itu yang ini. Nah, itu besar sudutnya. Nah, semuanya masing-masing itu kan ini
ini ditambahkan dengan sudut CAC ini, ditambah dengan ini. Kemudian sudut AC itu ditambahkan dengan ini untuk yang sudut CAE. Kemudian kita lihat dari segitiga ABF, tinggi yang bersesuaian dengan alas AF adalah AC. Kita lihat ketika segitiga BAF ini, kita ingin tahu alasnya ini, yang bersesuaian itu mana? Yang bersesuaian ya dengan alas AF ini ya AC ini, karena AC ini dia tegak lurus dengan AF. Sehingga luas segitiga ABF itu sama halnya dengan setengah AF dikalikan AC. Karena AF tadi sama dengan AC, maka setengah dikalikan AC kuadrat. Sedangkan pada segitiga AEC itu tinggi yang bersesuaian dengan alas AE itu adalah AM, A ke M. Dengan alas AE adalah A ke M. Yang bersesuaian. Tinggi yang bersesuaian dengan alas AE pada segitiga CAE ini adalah A ke M di sini. Oke ya. Nah, ketika ini menjadi tinggi yang bersesuaian dengan alas AE, AM ini, maka luas segitiga AEC itu setengah dari luas daerah AELM, atau setengah dikalikan AE dikalikan dengan AM. Oke. Karena panjang sisinya ini AE ini bersesuaian dengan AM. Setengah dikalikan AE dikalikan dengan AM. Karena segitiga ABF itu sama dengan AEC, akibatnya luas daerah dari segitiga ABF itu sama dengan luas daerah segitiga AEC, yaitu setengah dari AC kuadrat, setengah dari AC kuadrat, atau setengah dari AE dikalikan dengan AM. Oke, sehingga luas dari ACGF sama halnya dengan luas dari AELM. Dengan cara yang sama, kita bisa menunjukkan bahwa luas BCHK ini sama halnya dengan luas BDLM. Nah, dari mana mendapatkan segitiganya ini? Dari segitiga KBA dengan segitiga CBD. Nah, selanjutnya luas ABDE, ini luas BDE ini kan sama halnya dengan luas di daerah sisi terpanjang. Jadi luas yang ada di daerah sisi terpanjang itu sama halnya dengan luas pada daerah dari sisi-sisi yang lain pada segitiga itu. Jadi luas ABDE itu sama halnya dengan luas AELM ditambah luas BDLM. Nah, AELM itu sama dengan AC kuadrat tadi, dan BDLM itu sama dengan BC kuadrat. Sehingga sisi miring kuadrat atau AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Untuk selanjutnya kita pembuktian teorema Pythagoras dari Euclid yang kedua. Nah, ini kita amati ya gambarnya, ini sama dengan gambar tadi, segitiganya yaitu di segitiga ABC. Kemudian kita membuat bangun persegi yang panjangnya itu sama dengan sisi masing-masing dari segitiga itu. Jadi kalau di daerah ini pada panjang sisi BA ini dibuat sebuah bangun ABQP. Nah, ini panjangnya sama. Oke. Kemudian ini juga sama dengan yang ini. Nah, ini sama.
Yang ini juga sama. Nah, ini sama ya. Ini sama. Sama dengan yang ini. Oke, nah kita akan lihat bahwa ditunjukkan jika BC, B ke C, ini adalah A. Jadi B ke C ini adalah A. Itu susah sekali bikin A ini. Kemudian AC adalah B. AC ini adalah B. Oke, maka diperoleh luas DBQE, luas DBQE sama dengan ya luas NKBD, luas NKBD, luas BDQE. Nah, saya gambarkan luasnya ini. Itu sama halnya dengan luasnya yang ini. Nah, sama halnya dengan luasnya yang ini. Sama dengan luas MKCB. MKCB itu mana? Ini. MKBC, maaf. MKBC. Nah, saya kasih gambar yang ini ya. MKBC. Ya, saya kasih daerahnya yang ini. Ini. Ya, MKBC. Oke, ini MKBC sampai sini. Nah, itu sama halnya dengan luas SRBC. Mana SRBC? SRBC sama dengan luas persegi. Luas persegi yang panjang sisinya apa tadi? A. Sehingga sama dengan A kuadrat. Kemudian kita akan lihat luas ADEP. ADEP. Itu sama halnya dengan luas LNDA. Sama halnya dengan luas daerah, yaitu LMCA. LMCA. Sama. Nah, ini sisinya atau sama halnya dengan luas UTCA. Berapa besarnya tadi? Karena A ke C itu B, maka semua luasnya adalah B kuadrat. Padahal kita tahu bahwa C kuadrat di sini adalah luas BDQE atau DBQE ditambah luas ADEP. Sehingga menjadi luasnya A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat sama halnya dengan C kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuktian dengan pendekatan segitiga dalam persegi. Kita lihat bahwa di sini ada 2 bangun persegi dan 4 segitiga. Kalau kita amati ada persegi besar yaitu A, B, C, D dengan panjang sisinya itu A ditambah B. A ke Q, Q ini adalah A dan Q ke B adalah B. Sehingga panjang dari persegi luar itu adalah A plus B. Kemudian ada persegi dalam. Persegi dalamnya itu adalah PQRS, di mana panjang sisinya ini adalah sebagai sisi miring dari segitiga AQP. Sisi miringnya dari AQP atau sisi miring dari 4 segitiga itu, masing-masing sisi miringnya ini adalah sebagai panjang dari persegi PQRS. Ya, simbolnya dengan C. Nah, kita tahu bahwa ketika mau mencari luas PQRS itu berarti ya luas ABCD, luas persegi besar ini dikurangi 4 segitiga yang ada di dalamnya, dikurangi 4 kali luas segitiga. Oke, kita masuk luas PQRS. PQRS karena panjang sisinya adalah C, maka luasnya adalah C dikalikan C. C dikalikan C. Kemudian kita masuk ke luas ABCD. ABCD itu sisinya adalah A ditambah B, sehingga luasnya adalah A plus B kuadrat. Dikurangi 4 kali luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kita anggaplah alasnya A, kemudian tingginya adalah B. Maka 4 kali setengah dikalikan A dikalikan B.
Oke, artinya C kali C, ini C kuadrat ya, tinggal dikalikan. Kemudian A plus B kuadrat ini akan kita jabarkan. Ya, ini seperti di materi aljabar, berarti A ditambah B kuadrat itu sama halnya dengan A plus B dikalikan A plus B menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kemudian 4 kali setengah AB, nah, kita sederhanakan menjadi 2AB. Jadi C kuadrat, nah ini ada yang bisa disederhanakan, 2AB dikurangi 2AB, ini hasilnya adalah 0. Sisanya adalah C kuadrat sama halnya dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah ini hasilnya. Oke, selanjutnya pembuktian dengan pendekatan persegi dan segitiga siku-siku. Kita akan lihat di sini juga ada persegi besar ABCD. Nah, di dalamnya juga ada persegi kecil PQRS dan 4 segitiga siku-siku. Kita akan lihat untuk mencari luas dari persegi ABCD itu berarti luas PQRS ditambah 4 kali luas segitiga ABG. Jadi luas PQRS ditambah luas dari segitiga ABG. Oke, kita lihat untuk luas ABCD karena ini sisinya adalah C, maka luas ABCD adalah C dikalikan C. Kemudian untuk luas PQRS, nah ini mohon untuk diamati. Kita tahu bahwa A ke Q di sini panjangnya adalah B. Nah, kalau luas persegi berarti kan kita akan mencari panjang ini, P ke Q, Q ke R ke S, S ke P, kan gitu. Nah, kalau kita tahu panjangnya A ke Q adalah B, dan kita tahu bahwa B ke Q itu A, B ke Q itu berarti kan sama dengan A ke P, ini kan berarti A ke P ini. A ke P ini A, D ke S ini adalah A, C ke R ini adalah A juga gitu. Maka untuk mencari panjang PQ, ya panjang AQ dikurangi panjang AP. Panjang AQ itu apa? Panjang AQ adalah B dan panjang AP adalah A. Maka panjangnya PQ adalah B dikurangi A. Karena luas persegi itu adalah PQ dikalikan QR, maka panjangnya PQ itu ya ini sama dengan QR, menjadi luasnya adalah B dikurangi A kuadrat. Ya, menjadi B dikurangi A kuadrat. Nah, ini. Ditambah dengan 4 kali setengah kali alas kali tinggi luasnya segitiga dikalikan A dikalikan dengan B. Kita coret ini. Nah, kita sederhanakan ya. Ini, maaf. Sehingga B dikurangi A kuadrat kita jabarkan menjadi ini. Ditambah dengan 4 kali setengah AB menjadi ditambah 2AB. Sisanya ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan ya. Menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat itu sama halnya dengan C kuadrat. Oke. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya pembuktian dengan pendekatan segitiga dalam trapesium. Nah, yang pertama kita tahu bahwa ini adalah trapesium ABDE. Sisi sejajarnya adalah AB dan DE. Sisi sejajar AB itu ditandakan sisinya adalah A kecil, kalau DE adalah B kecil. Kemudian tingginya adalah D ke B. Nah, D ke B ini kan ada DC dan CB. DC-nya sebagai A kecil, BC-nya sebagai B kecil. Sehingga tingginya sendiri adalah menjadi DB atau A ditambah dengan B. Oke, selain itu, bahwa trapesium ini terbentuk oleh 3 trapesium. Tiga trapesium. Trapesium ini dibentuk oleh 3 segitiga. Ya, ada 3 segitiga dengan 2 segitiga yang sama, yaitu segitiga CDE ini sama dengan segitiga ABC. Ini sama. Sehingga luas dan satu segitiga lagi yaitu segitiga ACE dengan panjang sisi dan tingginya adalah C. Maka di sini luas trapesium itu adalah A plus B dikalikan A plus B. A plus B di sini sebagai jumlah sisi sejajarnya. Nah, A plus B di sini adalah sebagai tingginya. Sehingga
dibagi 2 atau setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, sehingga menjadi setengah kali A plus B kuadrat. Ini luas trapesium. Namun di sisi lain, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa luas trapesium itu sama halnya dengan luas 3 kali luas segitiga. Sehingga, nah ini luas trapesium itu adalah 2 kali setengah AB. Kenapa Bu hanya 2 kali? Ya karena ada segitiga yang sama tadi 2. Ya, berarti 2 kali setengah kali alas dikalikan tingginya atau dikalikan A dikalikan dengan B. Ditambah dengan setengah C kuadrat. Setengah C kuadrat itu adalah segitiga ACE tadi. Panjang sisinya alasnya C dan tingginya juga C menjadi setengah C kuadrat. Nah, luas trapesiumnya adalah setengah setengah dikalikan A plus B kuadrat. Nah, jadinya begini. Ya, sama halnya ini. Nah, ini kemudian disederhanakan. Kok bisa menjadi A plus B kuadrat? Gimana, Bu? Nah, ini kalau masing ini kita ingin menyederhanakan ini ya, kalau ruas kiri ini dikalikan 2, di ruas kanan juga harus dikalikan 2. Ini semuanya dikalikan 2. Nah, oke, kita lihat ini kalau dikalikan 2 habis menjadi A plus B kuadrat. Ya, kalau ini saya kalikan 2 menjadi 4. Nah, ini menjadi 4. Ya, kalau 4 saya kalikan setengah menjadi 2AB. Sisanya 2 ini saya kalikan dengan yang ini menjadi C kuadrat. Sehingga A plus B kuadrat sama dengan 2AB ditambahkan dengan C kuadrat. A kuadrat ini kembali lagi ya, kita akan jabarkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu sama dengan 2AB plus C kuadrat. Nah, ini lagi-lagi ada yang harus kita sederhanakan. Ini bisa kita coret, kita nolkan ya. Sehingga menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat sama halnya dengan C kuadrat. Oke. Selanjutnya pembuktian dengan pendekatan garis tinggi dan sifat segitiga yang sebangun. Kita akan lihat bahwa ini ada segitiga ABC. Ya. Kita lihat segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini yang pertama, ABC, ini dia sebangun dengan segitiga ACD. Segitiga ABC dia sebangun dengan segitiga ACD yang pertama. Kamu lihat ya, bahwa segitiga ABC, ya, sisi miringnya di C, nah sisi miringnya ini adalah C1 ditambah C2. A ke B itu sama halnya dengan C1 ditambah dengan C2. Kemudian sisi di hadapan sudut A adalah A, sisi di hadapan sudut B adalah B. Kemudian segitiga ACD, ya, segitiga ACD itu bahwa A ke D itu adalah C1. A ke D itu adalah C1. Ya, kemudian sisi miringnya pada segitiga ACD itu adalah B. Sehingga kita bisa membuat persamaan. Persamaannya apa? Ya, kesebangunannya. Jadi B dibanding dengan C, B dibanding dengan C, nah ini di sini sama dengan C1 dibanding dengan B. C1 dibanding dengan B. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan menjadi B kuadrat sama dengan C dikalikan C1. Itu untuk segitiga ABC yang sebangun dengan segitiga ACD. Untuk selanjutnya, kita lihat. Nah, ini segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CBD. Nah, ini segitiga ABC itu juga sebangun dengan segitiga CBD. Oke, kita akan lihat lagi perbandingannya bahwa A dibanding dengan C, nah ini sama halnya dengan C2 itu dibanding dengan A. C2 dibanding A. Nah, ini berarti menjadi A kuadrat itu sama halnya dengan C dikalikan C2.
dari persamaan yang awal tadi, yang pertama, dari persamaan yang segitiga sebangun dengan yang pertama tadi dan yang segitiga kedua, yaitu segitiga CBD, ABC yang sebangun dengan CBD, ini bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama halnya dengan C dikalikan C1. Ya. Ditambah, nah ini persamaan yang keduanya adalah C dikalikan C2. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, karena di sini ada 2C yang sama. Nah ini bisa kita buat menjadi C dikalikan C1 plus C2. Nah kita tahu bahwa C plus 1 dan C plus 1 C1 plus C2, mohon maaf, itu kan sama dengan C tadi. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat itu sama halnya dengan C dikalikan dengan C. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat itu sama halnya dengan C kuadrat. Nah, ini pembuktian yang paling akhir pada kesempatan hari ini, yaitu pembuktian dengan pendekatan identitas trigonometri Pitagoras. Ya, pendekatan Pitagoras dengan pendekatan identitas trigonometri. Nah, ini pada segitiga siku-siku, sudutnya ada di sini. Ya, ini sudutnya. Kemudian ada sisi di hadapan sudut ini adalah A sisinya, sisi pembentuk sudutnya yaitu disimbolkan dengan B, dan sisi miringnya adalah C. Siku-sikunya ada di sini. Nah, yang perlu kita tahu bahwa hubungan identitas trigonometri antara sinus dan kosinus itu ada di sini. Bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, yang harus dipahami sin itu yang bagaimana? Coba diingat lagi. Bahwa sin itu adalah sisi di hadapan sudut dibanding dengan sisi miring. Kalau di sini di hadapan sudutnya adalah A dan sisi miringnya C, maka sin itu sama halnya dengan A per C. Nah, kalau cos itu sisi pembentuk sudut. Nah, ini pembentuk sudut dibagi dengan sisi miring. Berarti cos itu sama dengan apa? B per C. Nah, tinggal kita substitusikan aja ke identitas trigonometri tadi, bahwa identitasnya adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita langsung masukkan bahwa sin kuadrat theta, ya ini kita masukkan A per C, ini kita masukkan A per C kuadrat ditambah dengan B per C kuadrat, ini sama dengan 1. Sehingga kalau ini kita jabarkan menjadi A kuadrat plus C kuadrat, ya, kita hilangkan kurungnya karena ini dipangkatkan 2, ditambah dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Menjadi A kuadrat plus B kuadrat, karena penyebutnya sama-sama C kuadrat, kita tuliskan menjadi A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan masuk kepada yang paling akhir pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kebalikan dalil Pitagoras. Nah, kalau kemarin kita di awal sudah belajar bahwa pada dalil Pitagoras itu bunyinya pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya, hingga berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini di awal sudah ditekankan bunyinya pada segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku itu akan berlaku ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Kebalikannya itu jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ini berlaku pada ketiga sisi suatu segitiga, ya. Jadi ketiga sisinya itu memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Namun, jika C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan siku-siku. Nah, kalau tidak sama, ini bagaimana berarti karena dia bukan siku-siku? Ya, yang berarti pertama pada segitiga ABC,
ya, pada segitiga ABC, jika C kuadrat itu lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat, lebih kecil, dan C itu adalah sisi terpanjang dari segitiga, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Namun, jika pada segitiga ABC dengan C adalah sisi terpanjang segitiga, dan jika C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Untuk selanjutnya, kita masuk ke contoh daripada kebalikan dalil Pythagoras. Oke, yang pertama contohnya adalah, coba diamati contoh yang pertama terlebih dahulu, bahwa di sini diketahui A-nya adalah 6, B-nya itu 8, sisi terpanjangnya adalah 9. Nah, kita lihat bahwa A kuadratnya itu hasilnya adalah 36, B kuadratnya itu adalah 64, C kuadratnya adalah 81. Kemudian kita hitung A kuadrat plus B kuadratnya berapa? Ketemunya adalah 100. Nah, karena di sini C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut jelas bukan segitiga siku-siku. Tapi tergolong segitiga apa kalau bukan siku-siku? Kita akan lihat bahwa C kuadrat di sini, ya, C kuadrat itu, dia lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat, lebih kecil dari ini. Berapa nilainya C tadi? C kuadratnya 81. Dia lebih kecil daripada 100. Maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga lancip. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang kedua. Kita lihat bahwa A-nya adalah 8, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 11. Kita lihat ya, A kuadratnya adalah 64, B kuadratnya adalah 36, C kuadratnya adalah 121. A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 100. C-nya tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka jelas dia bukan segitiga siku-siku. Nah, namun C kuadratnya itu lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat. Berapa? 121 itu lebih besar daripada 100. Maka segitiga ABC ini adalah termasuk pada segitiga tumpul. Jadi saya rasa itu untuk pertemuan teorema Pythagoras. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.